saya Ines Amelia Seva, NIM D01180055. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai analisis penelitian kuantitatif-kualitatif dampak COVID-19 di sektor ketenagakerjaan di Indonesia berdasarkan data sekunder. Perkenalkan, saya Alfia Nur Anissa, NIM D01180007. Perkenalkan, nama saya Edward Jessica Christopher, NIM D01180029. Halo, saya Mutia Nafisa, NIM D01180073. Halo, perkenalkan, nama saya Taufik Ardiansyah, NIM D01181103. Untuk bagian pendahuluan terdiri atas 3 bagian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, dan penyusunan hipotesis. Untuk latar belakang masalah, pada awal tahun 2020, dunia mulai digemparkan dengan munculnya wabah virus corona atau COVID-19, di mana virus corona pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Cina, dan mulai menyebar dengan masif menginfeksi hampir 200 negara di dunia. Dengan penularan yang masif, membuat WHO melabeli wabah virus corona sebagai sebuah pandemi. Semakin meningkatnya kasus positif COVID-19 di Indonesia, memaksa pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Di antaranya, mensosialisasikan protokol kesehatan berupa himbauan penggunaan masker, kebiasaan mencuci tangan, dan penerapan physical social distancing. Selain itu, pemerintah menerbitkan PP nomor 21 tahun 2020 tentang kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Sekolah dan universitas diliburkan oleh pemerintah dengan memberlakukan pembelajaran dari rumah, membatasi kegiatan keagamaan, pembatasan berkegiatan di tempat umum, dan operasional transportasi, serta meliburkan tempat kerja. Selain faktor kesehatan masyarakat, faktor perekonomian juga menjadi fokus penting pemerintah. Kondisi perekonomian yang tidak stabil mengancam operasional perusahaan, sehingga memaksa beberapa perusahaan menutup usahanya karena merugi dan berakibat pada ketidakmampuan untuk memberi upah karyawan-karyawannya. Hal tersebut berdampak pada jutaan pekerja atau karyawan yang semula bekerja dan kemudian rentan kehilangan pekerjaan serta pendapatannya, bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, kita menggunakan rumusan masalah berupa bagaimana dampak perkembangan kasus COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk hipotesis, kita menggunakan H0 berupa tidak ada hubungan antara perkembangan kasus COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Sedangkan HA, ada hubungan antara perkembangan kasus COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Selanjutnya, dilakukan uji hipotesis dan didapatkan hasil berupa H0 tidak bisa ditolak atau tidak ada hubungan antara perkembangan kasus COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya hubungan antara perkembangan kasus COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan berupa jumlah pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu metodologi. Dalam analisis penelitian data sekunder ini digunakan 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Untuk metodologi akan dikaji dari masing-masing pendekatan. 1. Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Data dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal berjudul Dampak COVID-19 terhadap Tenaga Kerja di Indonesia, hasil publikasi Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta publikasi dari BPS RI atau Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam jurnal tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi pustaka dalam penelitian adalah metode pengumpulan data dengan mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori.
Untuk pengumpulan data kualitatif, penelitian ini menggunakan studi pustaka berdasarkan jurnal yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap Tenaga Kerja di Indonesia. Dalam proses pengumpulan data, peneliti mencari jurnal yang berhubungan dengan dampak COVID-19 terhadap tenaga kerja di Indonesia yang kemudian dianalisis dan dicatat pada bagian lembar analisis. Sedangkan teknik pengumpulan data kuantitatif menggunakan publikasi data pemutusan hubungan kerja selama pandemi COVID-19. 3. Teknik analisa data. Pertama, teknik analisis data kualitatif. 1. Pengumpulan data. Data yang diperoleh dari jurnal dampak COVID-19 terhadap tenaga kerja di Indonesia dianalisis kemudian dicatat pada lembar analisis. 2. Reduksi data. Reduksi yang dilakukan yaitu dengan cara mereduksi hasil analisis jurnal yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap tenaga kerja di Indonesia. Kemudian jurnal dianalisis dan dipilih data yang relevan dengan tujuan serta rumusan masalah penelitian ini. 3. Penyajian data. Dalam penelitian ini, sajian data yang ditampilkan berupa data deskriptif dan grafik. 4. Penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis kembali jurnal dan melakukan verifikasi. Setelah melakukan verifikasi, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian supaya mendapat validitas data. Yang kedua, teknik analisis data kuantitatif. 1. Pengkodean data. Pengkodean data merupakan tahap mengilah data mentah dari hasil pengumpulan data. Pengkodean dilakukan dengan memberikan tanda atau simbol yang berupa angka pada data yang diperoleh. 2. Pemindahan data ke komputer. Pada penelitian ini, pemindahan data dilakukan dengan cara menyusun data ke dalam diagram supaya mudah dipahami oleh pembaca. 3. Pembersihan data. Pada penelitian ini, peneliti melihat hasil pengumpulan data dari publikasi Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta publikasi dari BPS RI atau Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 4. Penyajian data. Pada penelitian ini, hasil yang diperoleh berupa diagram yang menggambarkan peningkatan pemutusan hubungan kerja atau PHK selama pandemi COVID-19. Untuk pembahasan yang pertama adalah analisis kualitatif. Dari jurnal berjudul Dampak COVID-19 terhadap tenaga kerja di Indonesia dapat diperoleh data yakni dari 17 responden, 94,1% menjawab khawatir akan pekerjaan mereka dikarenakan kasus pandemi corona yang terjadi sekarang dan 1 orang yang menjawab biasa saja. Selain itu, di dalam jurnal tersebut juga memaparkan informasi yang membuat responden resah akan adanya PHK, yakni pernyataan dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI yang memprediksi dalam waktu 2 bulan ke depan akan terjadi PHK pada puluhan ribu buruh, bahkan jika permasalahan keuangan perusahaan dan pandemi corona tidak segera diselesaikan, tidak menutup kemungkinan ratusan ribu buruh akan kehilangan pekerjaannya. Dari hasil penelitian dalam jurnal tersebut akan dibandingkan atau dihubungkan dengan teori ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan pengertian tenaga kerja menurut undang-undang tersebut, dapat dilihat bahwa adanya hubungan antara COVID-19 dan tenaga kerja yang ada di Indonesia, di mana tenaga kerja dikhawatirkan akan di-PHK oleh perusahaan. Manulang 1988 mengemukakan bahwa istilah pemutusan hubungan kerja dapat memberikan beberapa pengertian, yaitu 1. Termination, yaitu putusnya hubungan kerja karena selesainya atau berakhirnya kontrak kerja yang telah disepakati. 2. Dismissal, yaitu putusnya hubungan kerja karena karyawan melakukan tindakan pelanggaran disiplin yang telah ditetapkan. Ketiga, redundancy, yaitu pemutusan hubungan kerja karena perusahaan melakukan pengembangan dengan menggunakan mesin-mesin berteknologi baru seperti penggunaan robot-robot industri dalam proses produksi, penggunaan alat-alat berat yang cukup dioperasikan oleh 1 atau 2 orang untuk menggantikan sejumlah tenaga kerja. Keempat, retrenchment, yaitu pemutusan hubungan kerja yang dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi seperti resesi ekonomi dan masalah pemasaran, sehingga perusahaan tidak mampu untuk memberikan upah kepada karyawannya. Pandemi COVID-19 merupakan contoh kondisi tidak normal bila terjadi PHK. Adapun jenis PHK di masa pandemi COVID-19 menurut teori dari Manulang
1988 masuk ke dalam retrenchment, yaitu pemutusan hubungan kerja yang dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi. Seperti yang diketahui, pandemi ini telah mengakibatkan penurunan perekonomian negara, sehingga banyak sekali orang atau lembaga yang dirugikan, termasuk perusahaan yang masih harus menggaji karyawannya. Hal ini berdampak pada tenaga kerja di Indonesia. Banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang selanjutnya adalah analisis kuantitatif. Berikut gambar diagram pasien positif COVID-19. Dan selanjutnya gambar diagram pertambahan jumlah kasus PHK. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan, peneliti mendapatkan per bulan April sejumlah 10.118 kasus positif COVID-19 dan 1.231 kasus PHK. Pada bulan Mei mengalami peningkatan kasus positif COVID-19 menjadi 26.473 dan juga peningkatan pada kasus PHK sebesar 1.722.958. Kemudian di bulan Juni terdapat penambahan kasus positif COVID-19 menjadi 50.187 kasus, dan untuk kasus PHK kembali mengalami peningkatan lagi menjadi 3.050.000 kasus PHK. Dilihat dari grafik diagram batang, jumlah perkembangan COVID-19 dan jumlah pertumbuhan PHK pada bulan April, Mei, dan Juni menunjukkan adanya peningkatan di setiap bulannya. Dan selanjutnya yaitu mengenai analisis kuantitatif menggunakan correlation pada aplikasi software Excel. Nah, berikut adalah mengenai cara untuk menguji hipotesisnya, yaitu pertama terdapat data pertambahan kasus positif corona, dan yang kedua yaitu jumlah kasus PHK pada bulan April, Mei, dan Juni. Lalu berikutnya yaitu dilakukan data analisis dengan memilih correlation. Nah, nanti untuk input range sesuai dengan data yang dimasukkan, lalu outputnya terserah di mana saja. Nah, jika sudah, maka akan muncul seperti ini. Lalu dapat diketahui bahwa N yaitu 3, lalu R nya yaitu 0,990, lalu DF sama dengan N dikurangi 2, yaitu jadinya 1, lalu alfa 0,05. Untuk mengetahui alfanya itu nanti itu menggunakan PPMC. Nah, untuk PPMC nya itu terdapat di dalam web sebagai berikut. Karena tadi DF nya diketahui 1 dengan alfa 0,05 maka didapatkan angka 0,9. Setelah didapatkan angka berikut, lalu kita buat garisnya. Yang kanan nanti positif. Nah, diketahui R nya adalah 0,990, maka kemungkinan akan jatuh di dalam kotak hitam. Di dalam kotak hitam maka dapat disimpulkan bahwa H0 tidak dapat ditolak. Kira-kira di sini. Karena R 0,990 maka terdapat hubungan positif yang kuat. Nah, sehingga dapat disimpulkan
tidak ada hubungan positif yang kuat antara pertambahan kasus positif corona dengan pertambahan jumlah kasus PHK. Berikut hasilnya. Maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan positif yang kuat antara jumlah kasus positif corona dengan jumlah PHK. Hasil uji hipotesis menunjukkan H0 tidak bisa ditolak, yaitu tidak ada hubungan antara perkembangan kasus COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya hubungan antara perkembangan kasus COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan, yaitu jumlah pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Selanjutnya adalah penutup. Yang pertama, kesimpulan. Dari analisis data yang telah dilakukan, dapat ditarik dua kesimpulan, yakni dalam metode kuantitatif, HO bisa diterima karena tidak ada hubungan antara perkembangan kasus COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan analisis pendekatan kuantitatif melalui jumlah kasus pasien positif COVID-19 yang terus meningkat setiap bulannya dan tidak berdampak terhadap jumlah orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Metode kualitatif. Adanya hubungan antara jumlah kasus pasien positif COVID-19 berdampak pada jumlah pemutusan hubungan kerja yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pandemi COVID-19 adalah keadaan tidak normal yang menyebabkan penurunan perekonomian negara yang mana akan berdampak pada jumlah pemutusan hubungan kerja akibat dari perusahaan yang tidak mampu memberikan gaji pada karyawannya. Selanjutnya adalah rekomendasi. Yang pertama, pemerintah menurunkan biaya produksi dari perusahaan swasta dengan meliburkan buruh dengan tetap membayar upah penuh. Hal ini bertujuan agar produksi tetap jalan dan dapat diatur skema libur bergilir sehingga dapat menghemat listrik, catering, dan lain sebagainya. Yang kedua, pemerintah mengendalikan kebijakan fiskal dan moneter agar nilai tukar rupiah tidak semakin melemah dan indeks saham gabungan tidak anjlok. Ketiga, pemerintah membuat regulasi berupa kemudahan impor bahan baku. Keempat, perusahaan menerapkan cash management sebagai pengaturan arus kas untuk mengamankan persediaan kas perusahaan. Dan terakhir, perusahaan membentuk tim khusus dan memastikan perwakilan dari tiap divisi saling berkomunikasi untuk membahas dan menentukan prioritas masalah yang dihadapi perusahaan serta mengantisipasi masalah yang dapat muncul ke depannya.